wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Safara dan saya Nesya Putri Apriananta. Kami dari kelas ACA 23. Pada video kali ini kami akan mereview jurnal yang berjudul tentang kode etik dan kebijakan komunikasi pekerja, peran tata kelola perusahaan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas analisis jurnal penelitian yang berjudul tentang peran corporate governance terhadap komunikasi karyawan melalui kode etik perusahaan. Nah, pada penelitian ini menarik karena membahas bagaimana tata kelola perusahaan tidak hanya berdampak pada kinerja, tetapi juga pada transparansi dan hubungan dengan karyawan. Dalam video ini kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian, hingga hasil dan analisis kritis dari artikel tersebut. Jadi simak video ini sampai habis ya. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu A. Analisis latar belakang yang memiliki beberapa poin. Poin yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini bermula dari pentingnya tata kelola perusahaan atau corporate governance dan kode etik, Code of Ethics dalam perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan saat ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada tanggung jawab sosial dan kesejahteraan karyawan. Karyawan dianggap sebagai stakeholder penting yang perlu dilibatkan melalui komunikasi yang baik. Salah satu alat yang digunakan perusahaan adalah kode etik yang berisi aturan, nilai, dan cara berperilaku dalam perusahaan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan menggunakan kode etik secara optimal. Belum jelas apakah struktur tata kelola perusahaan benar-benar memengaruhi kualitas komunikasi dengan karyawan. Selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu definisi operasional variabel dan pengukuran. Penelitian ini menggunakan variabel yang bisa diukur secara kuantitatif, yaitu A. Variabel dependen Y. Kebijakan komunikasi dengan karyawan dalam Code of Ethics. 1. Diukur menggunakan analisis konten dari dokumen kode etik. 2. Diberi skor 0-4 berdasarkan tingkat informasi. 0 sama dengan tidak ada informasi komunikasi. 1 sama dengan komunikasi umum saja. 2 sama dengan komunikasi umum plus sedikit spesifik. 3. Komunikasi spesifik ke karyawan. 4. Komunikasi spesifik plus alat komunikasi khusus. Artinya semakin tinggi skor sama dengan semakin baik komunikasi perusahaan ke karyawan. Selanjutnya B. Variabel independen X. 1. Ukuran dewan direksi atau board size, yaitu diukur dari jumlah anggota dewan. 2. Dualitas CEO atau CEO duality, yaitu dummy 1 sama dengan CEO merangkap ketua, 0 sama dengan tidak. 3. Independen dewan direksi, yaitu presentasi anggota dewan independen. C. Variabel kontrol. Untuk memperkuat hasil, ukuran perusahaan, profit atau loss, cash flow, leverage, growth atau pertumbuhan penjualan. Nah, semua variabel ini berbentuk angka sesuai dengan penelitian kuantitatif. Poin yang ketiga adalah GAP dan motivasi. 1. GAP. Banyak penelitian membahas corporate governance dan CSR, tapi jarang yang menghubungkan langsung dengan komunikasi karyawan dalam kode etik. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada laporan CSR atau kinerja perusahaan, bukan pada isi kode etik. Yang kedua yaitu motivasi, ingin mengetahui apakah mekanisme tata kelola perusahaan benar-benar meningkatkan transparansi dan memperbaiki komunikasi dengan karyawan, serta memberikan bukti empiris atau data nyata tentang hubungan antara governance dan komunikasi internal perusahaan. Jadi, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan studi sebelumnya. Selanjutnya poin yang keempat yaitu rumusan masalah atau research question. Berdasarkan latar belakang dan GAP tadi, maka rumusan masalahnya adalah apakah karakteristik tata kelola perusahaan mempengaruhi kebijakan komunikasi dengan karyawan dalam kode etik perusahaan. Lebih spesifik lagi, seperti yang pertama, apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap komunikasi karyawan? Terus yang kedua, apakah dualisme CEO memengaruhi komunikasi tersebut? Yang ketiga, apakah independensi dewan meningkatkan komunikasi dengan karyawan? Selanjutnya, kita akan membahas poin yang B, yaitu analisis literatur dan pengujian hipotesis. Yang pertama, teori utama dan kaitannya dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori keagenan dan teori pemrosesan informasi sosial.
Nah, kita akan membahas teori keagenan atau agensi teori. Nah, teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajer atau agen. Nah, masalah yang sering muncul adalah konflik kepentingan. Juga kaitannya dengan penelitian yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance, seperti dewan direksi dan CEO berfungsi sebagai pengawas agar manajer bertindak sesuai kepentingan perusahaan. Nah, jika pengawasan baik, maka perusahaan akan lebih transparan dan termasuk dalam komunikasi ke karyawan melalui kode etik. Nah, sedangkan yang teori pemrosesan informasi sosial ini menjelaskan bahwa perilaku karyawan dipengaruhi oleh informasi sosial di lingkungan kerja. Nah, kaitannya dengan penelitian yaitu yang pertama, kode etik atau Code of Ethics berisi aturan, nilai, dan komunikasi perusahaan. Yang kedua, ini menjadi sumber informasi bagi karyawan untuk memahami bagaimana harus bersikap dan bagaimana berinteraksi di perusahaan. Nah, yang kedua ada penelitian sebelumnya. Penelitian ini didukung oleh beberapa studi sebelumnya seperti penelitian tentang Corporate Social Responsibility atau CSR yang menunjukkan pentingnya perusahaan memperhatikan karyawan. Nah, juga ada penelitian tentang Corporate Governance yang menunjukkan bahwa ukuran dewan, independensi dewan, dan mempengaruhi kualitas pengawasan. Juga ada penelitian tentang Code of Etik atau CE yang menunjukkan bahwa kode etik yaitu meningkatkan etika kerja dan memperkuat hubungan perusahaan dengan karyawan. Namun dari penelitian sebelumnya kekurangannya yaitu yang pertama, sebagian besar penelitian fokus pada CSR atau kinerja perusahaan. Nah, yang kedua, belum banyak yang meneliti isi kode etik secara spesifik, terutama komunikasi dengan karyawan. Jadi penelitian ini menggabungkan 3 hal yaitu yang pertama corporate governance, yang kedua kode etik, dan komunikasi karyawan. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, peneliti mengembangkan 3 hipotesis. Yang pertama, H1, ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap komunikasi dengan karyawan karena dewan yang lebih besar, pengawasan lebih kuat, dan keputusan lebih beragam. Jadi, hal ini mendorong transparansi dan komunikasi yang lebih baik. Nah, yang kedua, H2, dualitas CEO. Dualitas CEO berpengaruh negatif terhadap komunikasi karyawan karena jika CEO merangkap sebagai ketua dewan, yaitu kekuasaan terlalu besar dan pengawasan jadi lemah. Jadi, komunikasi ke karyawan bisa menurun. Nah, yang ketiga, H3, independensi dewan direksi. Independensi dewan berpengaruh positif terhadap komunikasi karyawan karena dewan independen yaitu lebih objektif dan lebih transparan. Jadi, cenderung mendorong komunikasi yang lebih baik ke karyawan. Selanjutnya C, analisis metode penelitian. Poin yang pertama yaitu sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan non-keuangan di Italia yang terdaftar di bursa. Periode penelitian tahun 2013 sampai 2016. Total 202 perusahaan dan 808 observasi. Proses pemilihan sampel awalnya diambil semua perusahaan terdaftar lalu diseleksi. Perusahaan tanpa laporan keuangan sama dengan dihapus. Perusahaan tanpa kode etik yaitu dihapus. Perusahaan tanpa laporan tata kelola dihapus juga. Jadi sampel yang dipakai adalah yang punya data lengkap dan relevan dengan penelitian. Yang kedua adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa desain. Yang pertama, penelitian kuantitatif, menggunakan data angka dan menguji hubungan antar variabel. Yang B, data panel, yaitu data gabungan dari cross section atau banyak perusahaan dan tim series atau beberapa tahun. Tujuannya untuk melihat hasil yang lebih kuat dan bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu. C, analisis konten.
Digunakan untuk mengukur variabel dependen, peneliti membaca dokumen kode etik atau Codes of Ethics, lalu mencari kata kunci terkait komunikasi karyawan dan mengelompokkan ke dalam skor 0-4. Ini penting karena mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Yang ketiga, metode pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Secara lebih spesifik, model yang digunakan adalah multivariate ordered probit regression. Metode ini dipilih karena variabel dependen dalam penelitian ini tidak berupa angka biasa, tetapi berbentuk data ordinal, yaitu skor dari 0-4, yang menunjukkan tingkat kualitas komunikasi karyawan dalam kode etik. Dengan kata lain, metode ini cocok digunakan ketika data memiliki tingkatan atau level, bukan angka mutlak seperti penjualan atau laba. A. Analisis regresi yang menggunakan model multivariate ordered probit regression. Digunakan karena variabel dependen berbentuk ordinal skala 0-4. B. Variabel dalam model, yaitu terdiri dari variabel dependen Y yang termasuk komunikasi karyawan dalam kode etik. Terus variabel independen X meliputi ukuran dewan direksi, dualitas CEO, dan independensi dewan. Selanjutnya yaitu variabel kontrol yang meliputi ukuran perusahaan, profit atau loss, cash flow, leverage, dan pertumbuhan penjualan. C. Tujuan pengujian. Untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap Y, arah pengaruhnya biasanya itu arah positif dan negatif. Terus D yang terakhir adalah tambahan metode yang menggunakan robust standard error, terus juga menggunakan fixed effect industry supaya hasilnya lebih akurat dan tidak bias. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang D, yaitu analisis bagian akhir. Yang pertama, hasil pengujian dan pembahasan. Poin A, ukuran dewan direksi H1 berpengaruh positif. Artinya, semakin besar jumlah dewan direksi, semakin baik komunikasi dengan karyawan dalam kode etik. Nah, dewan yang lebih besar cenderung memiliki fungsi pengawasan yang lebih kuat karena banyaknya sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini membuat perusahaan lebih transparan dan mendorong penyampaian informasi yang lebih jelas kepada karyawan. Terus yang poin B, dualitas CEO atau H2 berpengaruh negatif. Artinya, jika CEO merangkap sebagai ketua dewan, komunikasi ke karyawan cenderung lebih menurun karena kekuasaan terpusat pada satu orang. Fungsi kontrol menjadi lemah. Nah, akibatnya transparansi berkurang dan perusahaan kurang terdorong untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada karyawan. Terus yang C, independensi dewan atau H3 berpengaruh positif. Artinya, semakin banyak anggota independen, komunikasi ke karyawan semakin baik. Dewan independen tidak memiliki kepentingan pribadi, sehingga lebih objektif dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan memperhatikan kepentingan karyawan sebagai stakeholder. Yang kedua yaitu kontribusi. Kontribusi dibagi menjadi 3, yaitu kontribusi teoritis, kontribusi akademik, dan kontribusi praktis. Kontribusi teoritis ini yaitu menggabungkan corporate governance, code of ethics, dan komunikasi karyawan. Penelitian ini memperluas literatur karena sebelumnya ketiga hal ini lebih sering dibahas secara terpisah. Terus juga ada kontribusi akademik, yaitu memberikan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan yang berpengaruh pada komunikasi internal, sehingga memperkuat teori yang sudah ada dengan data nyata. Dan juga kontribusi praktis, yaitu memberikan insight bagi perusahaan bahwa struktur dewan yang baik dan transparansi sangat penting untuk meningkatkan komunikasi dengan karyawan, bukan hanya untuk kepentingan eksternal saja. Dan juga yang ketiga, keterbatasan. Nah, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, hanya menggunakan perusahaan di Italia, sehingga
Hasilnya mungkin tidak bisa digeneralisasi ke negara lain dengan kondisi berbeda. Nah, yang kedua, data hanya dari dokumen kode etik, belum tentu mencerminkan praktik nyata atau kondisi sebenarnya di perusahaan. Nah, yang ketiga, analisis menggunakan kata kunci atau konten analisis yang berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian karena bergantung pada interpretasi peneliti. Dan yang keempat yaitu saran. Peneliti menyarankan yang pertama menggunakan negara lain untuk perbandingan agar hasil lebih luas. Yang kedua, menambahkan metode seperti wawancara atau survei agar data lebih mendalam dan tidak hanya dari dokumen saja. Nah, yang ketiga, mengkaji variabel lain seperti budaya organisasi dan kepemimpinan yang juga bisa memengaruhi komunikasi. Dan yang keempat yaitu meneliti dampak langsung ke kinerja dan kepuasan karyawan agar manfaatnya lebih terlihat. Yang kelima yaitu implikasi. Nah, implikasi di sini yaitu ada 3. Yang pertama, implikasi praktis. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas tata kelola, terutama dalam struktur dewan dan independensi, agar komunikasi dengan karyawan menjadi lebih baik dan transparan. Yang kedua, implikasi manajerial. Manajemen sebaiknya tidak hanya membuat kode etik sebagai formalitas, tetapi benar-benar menggunakannya sebagai alat komunikasi yang aktif dan jelas bagi karyawan. Yang ketiga, implikasi sosial. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan karyawan, serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan stakeholder secara keseluruhan. Selanjutnya analisis artikel. Yang pertama, apakah hasil penelitian menambah pengetahuan? Menurut kami, ya, penelitian ini menambah pengetahuan. Penelitian ini menghubungkan corporate governance, code of ethic, dan komunikasi karyawan yang sebelumnya jarang dikaji secara bersamaan. Dengan adanya bukti empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa kode etik bukan hanya dokumen formal, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi strategis yang dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan. Penelitian ini memperluas literatur CSR dan governance ke aspek komunikasi internal perusahaan. Yang kedua yaitu kekurangan. Artikel ini memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan wilayah yang hanya menggunakan perusahaan di Italia, sehingga hasilnya belum tentu berlaku di negara lain. Yang kedua, data hanya dari dokumen, hanya menganalisis kode etik, jadi tidak melihat kondisi nyata atau persepsi langsung dari karyawan. Yang ketiga, metode konten analisis yang bergantung pada kata kunci sehingga berpotensi menimbulkan bias atau subjektivitas dalam interpretasi. Yang keempat, variabel terbatas. Fokus hanya pada struktur dewan, jadi belum mempertimbangkan faktor lain seperti budaya organisasi atau kepemimpinan. Nah, yang ketiga yaitu kekuatan. Artikel ini memiliki 5 kekuatan. Yang pertama yaitu data besar dan kuat, yang menggunakan 202 perusahaan dan 808 observasi, sehingga membuat hasil penelitian lebih variabel dan dapat dipercaya. Yang kedua, metode analisis tepat, menggunakan regresi ordered probit sehingga sesuai dengan jenis data ordinal sehingga hasilnya lebih valid. Yang ketiga, pendekatan unik, menggunakan analisis isi kode etik yang jarang digunakan sehingga menjadi nilai tambah dalam penelitian ini. Yang keempat, integrasi teori, menggabungkan agensi teori dan social information processing yang membuat analisis lebih kuat secara konsep. Yang kelima, relevansi praktis tinggi, hasil penelitian bisa langsung diterapkan oleh perusahaan untuk memperbaiki komunikasi internal dan tata kelola. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan ke arah perluasan objek, meneliti di negara lain atau membandingkan antar negara agar hasil lebih umum. Yang kedua, metode tambahan, menggunakan wawancara atau survei agar hasil lebih realistis dan mendalam. Yang ketiga, penambahan variabel seperti budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan komitmen karyawan. Yang keempat, dampak lanjutan,
meneliti pengaruh komunikasi terhadap kinerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Yang kelima, pengembangan model, menguji hubungan lanjutan antara governance, komunikasi, dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Nah, jadi secara keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan pentingnya tata kelola perusahaan dalam meningkatkan komunikasi dengan karyawan melalui kode etik. Nah, meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan baik secara teori maupun praktik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video kami sampai habis. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.